falil asma'i min dalika ar-rafu wan nasbu wal khabdu wala jazma fiha. Nah, maka bagi i'rab isim ya, daripada yang demikian itu adalah rafa, nasab, i'rab jar wala jazma fiha, dan tidak ada jazm padanya asma. Kita disebutkan tadi. Jadi kalau i'rab itu diklasifikasi, ternyata dari 4 i'rab ini, rafa, nasab, jazm ini kemudian diklasifikasi apa untuk i'rab rafa, nasab, dan khafad ini masuk kepada isim, sedangkan jazm nggak masuk pada isim. Contohnya seperti itulah, apa singkatnya seperti itu. Ini kalau kita lihat ja'a Zaidun, nah ini kan contoh isim. Nah, rofaknya yang masuk kepada kedudukan isim. Nah, kemudian nasabnya ra'aitu Zaidan, nah ini isim juga. Kemudian marartu bi Zaidin. Nah, jadi kalau dibaca dun dan din ini masuk kepada isim, tapi wala yadkhulu hal jazmu, dan tidak masuk jazm kepada isim. Tidak bisa jazm masuk kepada isim. Nah, maka nanti klasifikasi yang kedua ada dua af'al min dzalika ar-rafu wa nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Dan bagi i'rab dan bagi fi'il daripada i'rab itu adalah rafa ya, wa nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Nah, jadi kalau untuk rafa, nasab, jazm, nah ini untuk fi'il, i'rab untuk fi'il wala khafda fiha, dan tidak ada i'rab jar pada fi'il. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Ustaz, lalu baca aja nih babul i'rab. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri sadatina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Ya'ni anna al-i'raba huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil awamili al-mukhtalifati wa dzalika nahu Zaidun fa innahu qabla dukhulil awamili mauqufun laisa mu'raban wala mabniyan wala marfu'an wala ghairuhu. Fa iza dakhala alaihi al-amilu fa in kana yatlubu ar-raf'a rufi'a nahu jaa Zaidun fa innahu fi'lun yatlubu fa'ilan wal fa'ilu marfu'un fayakunu Zaidun marfu'an bi jaa ala annahu fa'iluhu wa in kana al-amilu yatlubun nasba nusiba ma ba'dahu nahu ra'aitu Zaidan fa inna ra'aitu fi'lun wa ta'u fa'iluhu wa Zaidan maf'uluhu wal maf'ulu mansubun wa in kana yatlubul jurra ma ba'dahu nahu al-ba'u fi nahwi marartu bi Zaidin fa Zaidin majrurun bil ba'i fataghayyurul akhiri min raf'in ila nasbin aw jarrin huwal i'rabu wa sababuhu dukhulul awamili wa qawluhu lafzan aw taqdiran ya'ni bihi annal akhirah yataghayyaru lafzan kama ra'aitahu fil amsilatil madhkurati aw taqdiran kama fil ismil ladzi akhiruhu alifun nahu al-fata aw ya'un nahu al-qadi fa innal alifal layyinata yata'azzuru tahrikuha fa yaqdiru fiha al-i'rabu lit-ta'azzuri
nahu ja'al fata. Fal fata fa'ilun marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Wa ra'aitul fata fal fata maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifi. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Wa marartu bil fata fal fata majrurun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin 'alal alifi. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzuru. Wa nahu ja'al qadi. Fal qadi fa'ilun marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya'i. Mana'a min zuhuriha as-siqalu. Wa marartu bil qadi fal qadi majrurun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin 'alal ya'i. Mana'a min zuhuriha as-saqlu. Wa amma fi halatin nasbi fatazharul fathatu 'alal ya'i lil khiffati. Nahu ra'aitul qadi nahu ra'aitul qadiya. Fal qadiya maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahiratin. Fal farqu bainama akhiruhu alifun aw ya'un annama akhiruhu alifun yata'azza yata'azzaru izharuhu wa i'rabuhu raf'an wa nasban wa jarran. Wa ma akhiruhu ya'un la yata'azzaru walakinnahu yustasqalu raf'an yastasqilu raf'an wa jarran. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya'ni anna aqsamal i'raba arba'atun. Ya'ni anna aqsamal i'rabi arba'atun. Nah, raf'un nahu yadribu zaidun. Wa nasbun nahu lan adriba amran. Wa khafdun nahu marartu bi zaidin. Wa jazmun nahu lam adrib zaidan. Fazaidun fil awali marfu'un bi yadribu ala annahu fa'iluhu. Wa adribu fisani fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa adriba. Wa amran mansubun bi adribu ala annahu maf'uluhu. Wa zaidun fis salisi majrurun bil ba'i. Wa adrib fir rabi'i fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Walan tusamma harfu nafyan wa nasbin wa istiqbalin li'annaha tanfil fi'la wa tansibuhu. Nah, li'annaha tanfil fi'la wa tansibuhu wa tusayyiruhu mustaqbalan. Walam tusamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin li'annaha tanfil fi'la wa tajzimuhu wa taqabbala ma'nahu fayasiru madiyan. Falil asma'i Ya, min dzalika. ya, sampai situ dulu. Siap, Ustaz. Coba nih di itu diterjemahkan. Babul i'rabi. Bab tentang i'rab atau perubahan. Al-i'rabu huwa taghyiru akhir. I'rab itu dia adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil-amil yang masuk atasnya, baik secara lafaz maupun takdiran. Yakni yang beliau maksudkan bahwasanya i'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kalimat dengan sebab masuknya amil-amil yang berbeda-beda. Yang demikian itu contohnya Zaidun. Maka sesungguhnya sebelum masuknya amil-amil, maka amil-amil yang menetapkannya, maka dia tidak mu'rab dan tidak pula mabni dan tidak pula berbaris rafa dan selainnya. Maka tatkala masuk atasnya amil, maka
amil tersebut menuntut berbaris depan, maka apabila amil tersebut menuntutnya berbaris depan, maka ia dibaris depankan. Contohnya ja'a Zaidun. Maka sesungguhnya fi'il di situ menuntut fa'il dan fa'il adalah berbaris depan. Maka keadaan Zaid adalah dibaris depankan dengan ja'a, bahwa atas sesungguhnya dia sebagai fa'il. Dan apabila amilnya itu menuntut untuk berbaris atas, amilnya itu menuntut berbaris atas, maka dibaris ataskan, maka dinasobkan sesuatu setelahnya. Contohnya ro'aitu Zaidan, maka ro'aitu adalah fi'il dan ta adalah fa'ilnya. Wa Zaidan maf'ulun, dan Zaidan adalah sebagai maf'ulnya. Wal maf'ulu mansubun, dan maf'ul adalah dimansubkan atau dibaris ataskan. Wa in kana yatlubul jarra jurra, dan apabila amil itu menuntut dia untuk jar berbaris bawah, maka dibaris bawahkan sesuatu setelahnya, kalimat setelahnya. Contohnya al-ba'u fi nahwi marartu bi Zaidin. Contohnya ba pada contoh marartu bi Zaidin. Fa Zaidin majrurun bil, maka lafaz Zaidin dijarkan dengan sebab ba. Fataghayyurul akhiri, maka berubahlah akhir akhir dari yang tadinya rofa menjadi nasab ataupun jar, maka dia adalah i'rab. Dan sebab-sebabnya adalah masuknya amil-amil. Dan ucapan beliau yang mengatakan lafzan au taqdiran, yakni ucapan Tuan Musannif yang mengatakan lafzan au taqdiran, yang beliau maksudkan bahwasanya dengannya bahwasanya akhir-akhir yang berubah secara lafaz sebagaimana yang telah kita lihat pada contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya, telah disebutkan. Ataukah yang takdiran sebagaimana pada isim-isim yang akhirnya alif, contohnya al-fata, ataukah yang akhirnya ya, contohnya al-qadi. Maka sesungguhnya alif layyinah uzur untuk mengharokatkannya, Ini, maka ia ini ditakdirkan padanya i'rab karena uzur. uzur di sini coba biar lebih mudah dipahami, Siap, Ustaz. ya terjemahkan saja dengan tidak bisa. Apa, Ustaz? Ini ya ta'adzaru tahrikuha, yang tidak bisa mengharkatinya. Oh, yang tidak bisa mengharokatinya. Hmm. Maka maka ditakdirkan padanya i'rab karena uzur. Nahu contohnya ja'al fata. Fal fata, maka fata di sini, al fata di sini adalah fa'il yang diberdepankan dengan domah yang muqaddarah atau yang tidak nyata atas alif yang mencegah dari nampaknya, adalah uh, karena uzur. Dan ra'aitul fata, contoh yang selanjutnya ra'aitul fata. Fal fata, maka fata di sini sebagai maf'ul bih yang dimansubkan dengan fathah yang muqaddarah atas alif yang mencegah dari nampaknya adalah karena uzur juga. Wa marartu bil fata, contoh selanjutnya adalah marartu bil fata. Fal fata, maka fata di sini majrurkan, dijarkan dengan ba yang dibarisbawahkan dengan kasrah yang muqaddarah atas alif yang mencegah dari nampaknya adalah karena uzur. Dan contoh selanjutnya ja'al qadi, maka lafaz al qadi sebagai fa'il yang diberdepankan dengan domah yang tidak nyata atas ya yang mencegah dari nampaknya adalah karena berat. Wa marartu bil qadi, dan contoh selanjutnya adalah marartu bil qadi. Fal qadi majrurun bil ba'i, dia dijarkan, dimajrurkan dengan sebab ba dengan kasrah yang tidak nyata
atas ya. Yang mencegah dari nampaknya adalah karena berat. Wa amma fi halatin nasbi, dan adapun pada keadaannya yang berbaris atas atau mansub, maka dia dinampakkan fathahnya atas iya, karena karena dinilai ringan, karena ringan. Contohnya ra'aitul qadi. Contohnya adalah ra'aitul qadi. Maka lapas qadi di sini adalah sebagai maf'ul bih yang dimansubkan dengan fathah yang nyata. Maka perbedaan antara sesuatu yang akhirnya alif atau ya adalah bahwasanya sesuatu yang akhirannya alif eh, dia uzur untuk menampakkannya, dan i'rabnya rofa, nasab, dan jar. Dan sesuatu yang akhirnya ya, dia tidak eh, tidak uzur, akan tetapi berat untuk membaris atas, membaris depankan dan membaris bawahkannya. Ya, Dan lanjut Ustaz. ya, Dan bagian-bagiannya, bagian-bagian i'rab itu ada 4, yaitu rofa, nasab, khofat, dan jazam. Yakni yang beliau maksudkan bahwasanya bagian-bagian i'rab itu ada 4. Rofa contohnya yadribu zaidun, dan nasab contohnya lan adriba amron, dan khofat contohnya marartu bi zaidin, dan jazm contohnya lan adrib zaidan. Maka zaidun pada pada contoh yang pertama dibaris depankan dengan ya dengan yadrib, atas atas sesungguhnya dia sebagai fa'il, bahwasanya dia sebagai fa'il. Wa adriba fisani, dan adriba pada contoh yang kedua adalah fi'il mudhari yang dibaris ataskan dengan sebab lan. Wa amron mansubun, dan amron dimansubkan oleh adrib karena sesungguhnya dia sebagai maf'ulnya. Wa zaid wa zaidin pada contoh yang dan zaidin pada contoh yang ketiga dimajrurkan dengan sebab ba. Wa adrib pada contoh yang keempat dan lafaz adrib pada contoh yang keempat adalah fiil mudhari yang dimajzumkan atau dibasmatikan dengan sebab lam. Walan dan lan itu sama, dan lan dinamakan harfu nafin wa nasbin wastiqbalin, karena sesungguhnya dia menafikan fiil dan membaris dan memansubkannya, dan watusayyiruhu, dan dia menjadikannya mustakbal, masa yang akan datang, ya. masa yang akan datang. Dan lam dinamakan huruf nafi dan jazm dan qalb, karena sesungguhnya dia menafikan fiil dan menjazamkannya, dan mem, membalik maksudnya, Iya. dan membalik maknanya, maka menjadilah dia fiil madi. Baiklah para audiens yang mendengarkan dan para jamaah umum ya, yang insya Allah nanti akan menyaksikan video ini melalui YouTube dengan channel Awamil Mandaya. Terkait dengan i'rab tadi sudah dibacakan secara gamblang oleh Ustadz Lalu, terkait tentang terjemahannya. Itu sebenarnya sudah terjemahannya ini sudah meliputi dari penjelasan. Jadi penjelasan tentang i'rab. Nah, cuman untuk mempertajam ini sedikit saya berikan apa ya gambaran terkait tentang i'rab. Nah, i'rab itu apa? Ya, jadi bagi kita yang teman-teman yang masih apa ya, yang belum pernah pesantren khususnya, karena kajian ini sebenarnya saya apa ya, saya khususkan ataupun saya sasarkan, saya tujukan kepada orang yang belum pernah mesantren dan atau orang yang pernah mesantren tapi mesantrennya tidur mulu, jadi nggak sempet ngaji apa nggak sempet menyimak gitu.
Seperti itu. Nah, jadi insya Allah kajian ini juga akan ditampilkan ulang di YouTube sehingga nanti bisa kita murojaah kembali bagi teman-teman yang mungkin masih kesulitan memahami ini. Baiklah teman-teman semuanya, kita pahami sedikit demi sedikit ya, karena ini cakupannya adalah sasarannya adalah umum sehingga pembahasan ini harus lebih sederhana. Babul i'robi, bab ini menyatakan tentang i'rob. Apa itu i'rob? Al-i'robu huwa taghyiru awahiril kalimi liikhtilafil awamil dahilati 'alaiha labdun aw takdiron. I'rob adalah merubahnya akhir-akhir kalimat atau akhir-akhir kata ya. Kita terjemahkan kata saja. Merubahnya i'rab adalah merubahnya akhir-akhir harkat kata ya li ikhtilafil awamili karena perbedaan amil-amil ad-dahilat yang masuk alaiha padanya ya, lafdon atau takdiron baik itu secara lafaz ataupun secara takdir. Nah, maksudnya apa? Lafdon atau takdiron di sini singkatnya adalah ada kata bahasa Arab, ya, kata bahasa Arab yang secara lafaz itu bisa diperintah harkatnya, akhir daripada harkatnya. Bisa jadi ya, contohnya kalau kita lihat di sini kata misalnya ya kita langsung masuk kepada contoh nih. Ja'a Jaidun misalnya. Ja'a Jaidun. Nah, kenapa ini kata Jaidun ini diharkati domah ten? Itu. Kenapa diharkati domaten, nggak diharkati jaidan, nggak jaidin? Karena jaidun ini kedudukannya sebagai fa'il. Nah, dari mana fa'il? Dari ja'a. Karena ja'a ini fi'il madi. Nah, kemudian dia pada akhirnya menjadi amil. Jadi kata yang bisa memerintahkan isim di depannya menjadi fa'il. Kira-kira begitu. Nah, ketika pembahasan fi'il fa'il ini nanti kita akan bahas pada babnya ya, lebih lebih luasnya. Nah, karena ini kita mengumpamakan tentang lafaz, jadi i'rab adalah merubah akhir-akhir kata karena perbedaan amil yang masuk padanya secara lafaz. Nah, secara lafaz ini maksudnya ja'a jaidun. Nah, di sini kita melihat jaidun dun ini domah ten, ya ini nampak sekali gitu. Perintah ja kepada Zaidun ini nampak. Ini namanya secara lafaz. Tapi kemudian nanti ada yang secara takdir. Nah, secara takdir ini tidak nampak perintah rofaknya, itu tidak nampak. Nah, nanti akan ada contoh berikutnya ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ya. Contoh selain Ja'a Jaidun ini, ya, kita bisa lihat Ra'aitu Zaidan. Nah, kenapa ini dibaca Zaidan? Itu karena dia diperintahkan oleh Ra'aitu. Ra'aitu ini adalah fi'il fa'il. Nah, kemudian setelah fi'il fa'il maka Zaidan ini menjadi maf'ul. Karena susunannya memang kalau dia terbentuk dari fi'il muta'addi, nah, maka susunannya adalah harus fi'il fa'il maf'ul. Ra'aitu fi'il fa'il, kemudian Zaidan maf'ul. Nah, seperti itu. Kita fokus kepada kata zaidnya ini karena biar ketahuan perubahan-perubahannya. Yang pertama kita baca jaidun, contoh yang kedua dibaca jaidan, nah, kemudian ada contoh ketiga bijaidinya. Jadi dalnya ini diharkati dengan kasroh. Nah, contoh pertama zaidun huruf dalnya diharkati dengan doma. Contoh kedua dalnya diharkati dengan fathah tain. Kemudian contoh ketiga huruf dalnya ini diharkati dengan kasroh tain. Nah, ini perubahan-perubahan dun dan din ini adalah i'rab. Itu maksudnya ya. Terkait tentang yang merubahnya itu adalah amil-amil yang masuk al-awamil dahilati. Gitu maksudnya ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa lafdun au takdiron baik secara lafad ataupun secara takdir. Nah, terkait tentang pengertian lafad itu tadi seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian sekarang secara takdir. Takdir itu apa sih bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya kira-kira. Jadi diperkirakan.
Kalau lafdon itu secara lafad sudah jelas nampak di mata gitu perubahan itu. Tapi kalau takdiron ini secara kira-kira, ya, kira-kira ini pengertiannya luas memang. Tapi dalam ilmu nahu ini bisa diartikan adalah kira-kira itu mungkin hasil perintahnya tidak nampak, tapi sebenarnya dia dalam kedudukan yang diperintahkan oleh amir. Nah, contohnya di sini kita lihat al-fata. Al-fata ini bahasa Indonesianya pemuda, ya, pemuda. Nah, kemudian eh, dicontohkan dengan al-qadi. Al-qadi ini artinya adalah seorang hakim, ya, seorang penentu hakim. Nah, jadi kodi dengan fata. Kita perhatikan kata tak. Taknya ini harkat akhirnya adalah fathah, tapi dia ada alif bengkok. Ada alif bengkok. Nah, alif bengkok dengan ada al-qadi, kemudian diakhiri dengan huruf ya. Nah, jadi inilah yang kemudian fata dengan kodi ini ketika dia diperintahkan oleh amil, dia tidak mengikuti seperti halnya contoh Jaidun, Jaidan, Jaidin tadi. Itulah kemudian disebut dengan takdir. Nah, mana contohnya? Kita lihat di sini. Ja'al fata, nah, telah datang seorang pemuda. Nah, fata ini kedudukannya sebagai fa'il. Nah, kalau kita mencontohkan secara fat tadi, harusnya dia fa'il dalam keadaan rofa dengan doma. Tapi nyatanya di sini enggak. Tetap saja dengan akhiran fathah. Oh, ja'al fatah. Ini namanya marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Diropakan dengan domah yang dikira-kira. Nah, alal alifi atas alif. Nah, karena ini namanya alif bengkok ini. Kalau bahasa orang kampungnya fata, nah, setelah huruf ta ini ada alif bengkok namanya. Ya. Nah, alasannya apa? Alasannya muni amin duhur liha at-ta'addur. Ya, terlarangnya terlarangnya karena udzur untuk menampakkan apa? Untuk menampakkan i'rabnya, menangkapkan i'rab rofaknya gitu. Jadi inilah yang disebut dengan takbir. Tuh. Nah, kemudian ketika dia dalam keadaan nasab, wa ra'aitul fata, al fata ini kedudukannya sebagai nasab. Nasab itu harus dengan fathah, dengan fathah. Nah, ra'aitu ra'aitul fata mansubun bi fathatin muqaddarah, tetap ini saja termasuk fathah muqaddarah. Kenapa? Karena fathah muqaddarahnya ini adalah dengan alif gitu. Karena ini ada alif ini. Jadi sebenarnya setelah huruf ta ada alif. Jadi makanya tetap saja menjadi dikira-kira muqaddarah. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya nahu ja'al qadi. Jadi, kodi ini dalam keadaan ropa, tapi dia ropanya domahnya harusnya dengan domah, tapi muqaddarah dikira-kira. Dengan apa? Dengan huruf ya. Nah, ini kodi. Jadi bukan kasroh, tapi ya, ya yang di akhir ini. Kodi itu. Nah, kenapa? Muni'a min duhuriha as-saklu. Ya, terhalangnya menampakkannya, nah, itu karena berat. Jadi kalau misalnya di, di, dipaksa ja'al qadiyu, nah, ini berat gitu. Jadi tetap saja dalam keadaan ropanya dia baca apa namanya dibaca sebelumnya kasroh ya. Tapi sebenarnya itu dengan ya. Kemudian dalam keadaan apa dalam keadaan jarnya wa martu bil qadi, ya dengan dalam keadaan jarnya dikasrahkan dengan huruf jar. Nah, ini juga bil kasal muqaddarah ala ya'in. Alal ya'i muni'a min duhya as-saklu. Sama seperti halnya tadi. Jadi dalam keadaan jarnya dia juga tidak bisa dengan kasroh karena ini ada huruf ya, ya. Dia sama dengan keadaan tadi. Nah, akan tetapi wa amma fi mahalin nasbi fatadhurul fathatu ala ja'il khifa. Sedangkan dalam keadaan nasabnya, nah baru dia bisa diperintahkan ro'aitul qadiyah, ro'aitul qadiyah. Nah, ianya bisa diperintahkan dengan fathah nih, sesuai dengan SOP-nya.
Kalau dinasabkan itu memang harus dengan fathah. Nah, pada contoh al-qadi ini dia mau difathahkan dengan apa dinasabkan dengan fathah. Mansubun bi fathatin dohiratin. Kenapa? Karena lil khifah, yaitu khifah ringan, sehingga jika kita perintahkan menjadi nasab, ya dia enteng gitu. Enggak, jadi tidak berat. Ya, berbeda dengan dalam keadaan kasroh dengan keadaan domahnya itu berat. Tapi kalau dalam keadaan nasabnya dia lil khifah sehingga enteng. Fathatin doritin. Jadi ketika dinasabkan huruf ya-nya dipatahkan. Makanya ada di sini. Fal farqu baina ma akhiruhu alifun aw yaun anna ma akhiruhu alifun yata'addaru idharuhu wa i'rabuhu raf'an wa nasban wa jarran wa ma akhiruhu yaun la yata'addaru. Nah, kalau diakhiri dengan huruf ya, nah ini tidak menjadi udur, walakinna yastaskilu raf'an wa jarran. Dan tetapi ia memberatkan dalam keadaan rafa dan jarnya. Itu pembahasan tentang contoh dari pengertian i'rab ya, yang apa namanya? Pengertian tentang al-i'rab huwa tagyiru awahiril kalimi li ikhtilafil awamilid dahilati alaihi lafdhan atau tagyiran. I'rab adalah merubahnya akhir-akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk atasnya baik secara lafaz ataupun secara takdir, atau baik secara lafaz atau secara kira-kira. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian tadi sudah dibaca juga tentang pembagian i'rab wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagian i'rab ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, khafad, jazm. Apa itu rafa itu? Tadi kalau kata Ustaz lalu apa tadi bahasanya? Berbaris apa? Suaranya Baik Ustaz, apa tadi terjemahannya raf'un berbaris apa? berbaris rofa, dapan, Ah, berbaris da- rofa, datang, dapan, datang berbaris. dapan. Oh, 8. Bukan Ustaz, dapan. Oh, dapan. Dapan itu apa? 9. Bukan Ustaz, kalau di kampung itu biasa dapan itu kayak yang domah. Heeh. Tapi Ah, saya salah salah menyebutkan tadi. oh, gitu. Iya, heeh. Iya, kalau saya istilahnya doa pes. Kalau bahasa kampung saya namanya berbaris apa ya? Pes gitu, pes namanya. Itu bahasa daerah ya. Kalau di bahasa Indonesia kan domah ini ya. Jadi rofun itu ikrob, ikrob ya, ikrob yang doma gitu. I'rab yang doma, wa nasbun i'rab yang fathah, wa khafdun i'rab yang kasroh, dan wa jazmun dan i'rab yang sukun gitu. Itu adalah pembagian daripada i'rab. Nah, cuma nanti pembagian tentang terkait tentang rofa nasab khafad jazm ini, nah ini nanti ada perbedaan-perbedaan ketika eh, apa i'rab tersebut masuk kepada kalimah isim dan kalimah fi'il. Seperti itu. Maka di sini dikatakan yakni anna aqsamal i'rabi arba'atun. Ya, yakni pembagian i'rab itu ada 4 ya. Raf'un nahu yadribu jaidun. Nah, rafa itu contohnya adalah yadribu jaidun. Ini kita lihat di sini yadribu pakai domah. Ya, domah kemudian jaidun juga ini pakai domah dun. Nah, inilah yang disebut dengan rafa. Gitu. Rafa Zaidun dirofakan dengan domah ten. Wa nasbun dan i'rab nasab. Contoh i'rab nasab adalah lan adriba amron. Nah, ini amron ini berharkat fathah tain. Nah, ini juga dalam keadaan nasab. Nasabnya diharkati dengan fathah tain. Wa khobtun dan i'rab jer nahu marortu bi zaidin. Ini bi zaidin. Nah, dinnya ini i'rab khafadnya dengan harkat kasrah tain. Wajad dan jajam nahu lam adrib jaidan. Nah, ini kata-kata adrib. Nah, ini disukunkan
ya, disukunkan, dijajemkan dengan sukun namanya. Jajem di i'robi sukun dengan sukun gitu. Lam adrib Zaidan. Jadi bukan ke Zaidannya, kalau Zaidan ini masuknya ke nasab ya. Jadi ke sininya nih. Kok bisa tidak sama? Ya itu tadi saya bilang, i'rob itu ketika masuk kepada isim seperti apa, ketika masuk kepada fiil seperti apa gitu. Jadi punya kedudukan masing-masing. Jadi dari rofa nasab hofad jajem, nah ini kalau rofa nasab jajem ya, ini nanti dia bisa masuk kepada isim, sedangkan sedangkan rofa nasab jajem ini bisa masuk kepada fiil, hofad tidak masuk itu. Nah nanti kita lihat ada semacam apa, pembagian khususnya. Nah di sini nih ya untuk kita bisa mengklasifikasi. Walil asma'i min dalika ar-rafu wan nas'u wan nasbu wal khabdu wala jajma fiha. Nah, maka bagi i'rab-i'rab isim ya daripada yang demikian itu adalah rafa, nasab, i'rab jer wala jajma fiha dan tidak ada jajem padanya asma. Nah, itu tadi saya bilang tadi. Jadi kalau i'rab itu diklasifikasi ternyata dari empat i'rab ini, rofa nasab jazm ini ya. Ini kemudian diklasifikasi apa untuk i'rab rofa nasab dan khafad ini masuk kepada isim gitu. Sedangkan jazm nggak masuk pada isim. Oke, contohnya seperti itulah. Singkatnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat nauja'a jaidun, nah ini kan contoh isim. Nah, rofaknya yang masuk kepada kedudukan isim ya. Kemudian nasabnya ro'aitu zaidan, nah ini isim juga. Kemudian marartu bi zaidin. Nah, jadi kalau dibaca dun dan pada dun dan din ini masuk kepada isim, tapi wala yadkhulu hal jazmu dan tidak masuk jazm kepada isim. Nah, tidak bisa jazm masuk kepada isim gitu. Nah, maka nanti klasifikasi yang kedua ada walil af'al min dzalika arrafu wa nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Dan bagi dan bagi fiil-fiil daripada i'rab itu adalah rofa ya, wa nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Nah, jadi kalau untuk rafa nasab jazm, nah ini untuk fiil, i'rab untuk fiil wala khafda fiha dan tidak ada i'rab jer pada fiil. Seperti tadi saya katakan sehingga yakni yadkhulu annal af'ala yadkhulu harrafu. Nah, jadi dimaksudkan pengarang kita bahasanya fiil-fiil masuk kepada af'al adalah rofa. Contohnya yadribu. Kata yadribu itu diakhiri dengan harkat domah. Nah ini berarti rofa. Berarti yadribu ini karena fiil mudhari. Berarti benar bahwa rofa ini bisa masuk kepada fiil. Kemudian dalam keadaan nasabnya wa nasbu nahulan adriba. Adriba ini juga fiil. Nah ini bisa ternyata berharkat fathah. Wal jazmu dan jazm nahu lam adrib. Nah, adrib ini fiil mudhari. Nah, ternyata harkatnya sukun. Nah, berarti ternyata bisa. Rafa nasab jazm bisa masuk kepada fiil. Wala yadkhulu hal khufdu dan tidak dan i'rab jad tidak memasuki af'al. Rafu wa nasbu uh, se apa namanya sebagai kesimpulannya adalah rafu wa nasbu yastaraku fihi mal ismu wal fi'lu. Nah, untuk i'rab rafa dan nasab ya ini eh, bisa masuk keduanya pada isim dan fi'il. Sedangkan wa yukhtasul al ismu, sedangkan isim khusus bil khafdi ya, khusus kepada i'rab jar saja. I'rab jar wal fi'lu bil jazmi dan khusus fi'il dengan i'rab jazm. Seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui maksudnya. Jadi itulah pembahasan tentang pengenalan daripada i'rab. Jadi pada pembahasan ini
Ini sebenarnya berbicara tentang pengenalan i'rab. Kita belum praktek kepada apa pemecahan-pemecahan apa saja, misalnya apa saja i'rab rofa ini masuk kepada isim apa saja seperti itu. Kemudian kalau i'rab rofa ini masuk kepada fiil apa saja. Itu nanti kita akan bahas pada ini pada babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini akan lebih jelas lagi membahas tentang tanda-tanda i'rab. Ini babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Nah, kajian ini insya Allah jika di kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, sebelumnya mari kita tutup ujung ini pengajian ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.